Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah. Semoga kita selalu bisa berbuat lebih baik pada hari ini dibandingkan hari yang kemarin dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saum kita hari ini lebih baik daripada saum kemarin, dan saum kita esok hari kita berusaha semaksimal mungkin untuk lebih baik dari saum kita pada hari ini. Rasulullah SAW pesan dalam sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bahwa barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin rugi. Nah, mudah-mudahan kita tidak rugi. Kalau kemarin itu hal-hal yang bukan membatalkan sahnya saum, tetapi mencederai kualitas saum yang berdampak menjadi tanda tanya berpahala atau tidak. Kalau hal-hal yang itu kan sekarang semakin luas. Kalau kemarin itu masih memforward hal-hal yang tidak jelas, sekarang juga masih, itu sama. Kalau kemarin masih membuat hal yang sifatnya riba, sekarang juga masih makan ribanya atau sama dulu lah ya. Kalau hari ini itu lebih buruk dari hari kemarin, itu adalah celaka. Nah, dan yang terbaik adalah hari ini lebih baik daripada hari hari kemarin, itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, tentu saja kita ingin berusaha menjadi orang yang beruntung. Saya tetap berpendapat husnul khatimah itu adalah ultimate, itu adalah puncak dari usaha hari ini lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya. Dan pada saat akhir dari usaha untuk perbaikan itulah saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan sebagai kategori husnul khatimah. Jamaah rahmatullah, salam salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan teladan, memberikan penjelasan bagaimana meningkatkan kualitas keimanan beserta dampaknya, beserta konsekuensinya dari pengakuan kita sebagai orang yang beriman. Nah, salah satu yang disampaikan Rasulullah juga itu kan di dalam sahur itu ada barokah. Barokah itu apa? Barokah kan ziyadatul khair, kebaikan yang terus tumbuh, tidak hanya tidak tumbuh. Nah, kembali yang tadi, jadi bukan hanya rugi. Jadi kalau namanya barokah itu adalah sesuatu yang pasti memberikan sesuatu keuntungan. Nah, dengan demikian mudah-mudahan nanti biasanya kan habis sholat witir kan ada niat itu misalnya istilah boleh diucapkan sendiri dalam hati, boleh bersama. Tetapi niat itu kan harus dijaga. Ya, kira-kira berapa jam lagi, jam 3, setengah 4, jam 4 kita sahur itu ada barokah. Jadi ingat, barokah dalam ziyadatul khair. Sahur nanti malam lebih baik apa dibandingkan sahur yang kemarin, nah, misalkan seperti itu. Harus ada catatan masing-masing, itulah yang dinamakan oleh Rasulullah yang dikatakan Hakim itu adalah sekelompok orang yang beruntung. Puncak dari mereka yang beruntung itulah husnul khatimah. Jamaah rahmatullah, nah kemarin kita mengingati nuzulul Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini disebutkan Quran itu sebagai Huda dan sifat sebagai furqan, yang baru dijelaskan sebagai al-huda. Huda linasi wal furqan. Untuk manusia itu petunjuk. Jadi bagi mereka yang terbuka hatinya, itu dia akan melihat Quran itu sesuatu yang tidak mungkin kecuali dari pencipta dirinya dan manusia lainnya. Jadi keimanan itu muncul dari kesadaran seperti itu. Sebagaimana kita lihat beberapa mu'alaf itu kan salah satunya kan dilihat seperti itu. Jadi dengan demikian hal Quran kalau sudah dapat Huda, nah dia akan menjadi pembeda mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, di surat Al-Furqan ayat 30 itu kan sebagai atau surat Al-Isra ayat 8. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Quran itu sebagai sifat, sebagai obat. Dari surat Al-Isra itu adalah dari 79 itu perintah tahajud. Nanti berlanjut 82 itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Jadi itu adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi yang sudah masuk kategori yang sudah mempercayai bahwa Quran itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa sebagai sifat.
Sebagai sifatnya kan seperti itu. Jadi sebagai obat. Nah kadang-kadang orang tafsirkan kan terus ya namanya orang juga punya harapan. Nah, obat dianggapnya sebagai apa? Sebagai medical treatment kan seperti itu. Bahwa tetapi setidaknya itu adalah bentuk obat untuk kalbu. Kalau kalbu itu kalbu itu kan tidak selalu dalam keadaan bersih. Itu kan amal kita sendiri yang akan menjadikan kalbu itu kan tertutup oleh hitam legam, dan saat itu kan sensitivitas kalbu itu kan tidak ada. Jadi dia sudah sulit untuk sensitif berusaha untuk melakukan kebenaran dan sulit untuk tidak melakukan keburukan. Kalbu itu untuk orang yang beriman. Jadi kan sebagai sifat sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dua pesan positif. Sebenarnya ada pesan yang menjadikan kita itu agak gampang di Quran juga. Itu di surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasul Muhammad jadikan kiranya doa dari Rasulullah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicantumkan di dalam Quran. Jadi bukan perkataan Rasul. Itu adalah legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kan kisah Rasulnya itu kan ada percakapan tentang Musa lah, itu Nabi Musa alaihissalam itu kan banyak dikutip oleh Allah, dicantumkan dalam Al-Quran. Dalam perkataan dari Allah yang artinya wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Rabbku. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan mahjura. Nah ini kan peringatan keras bagi mereka yang sudah beriman. Itu kan Rasulullah kan mengangkat ini kan sudah ada kekhawatiran untuk generasi tabi'in. Padahal di surat Al-Baqarah generasi tabi'in sebagian besar dari golongan kanan yang dijamin surga itu dari tabi'in, dan sebagian lebih kecil dari golongan yang kemudian. Itu adalah masuk jannah yang paling tinggi. Itu pun sudah mulai was-was Rasulullah itu, sehingga dia berdoa kepada Allah dan oleh Allah diabadikan dalam surat Al-Quran yang berarti bisa dikatakan. Jadi Rasulullah sudah khawatir pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya tabi'in itu menjadikan Al-Quran itu mahjura, yang diabaikan. Diabaikan apanya? Kan dia sudah beriman. Diabaikan pada akhirnya kan dia tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak tuntas untuk melaksanakan apa-apa yang ada di Al-Quran tersebut. Nah itu saja kan untuk melaksanakan secara tuntas itu kan harus mengetahui setuntas mungkin. Nah dengan itu kan bisa diawali kan dengan misalkan tilawah, tadarus dan pendalaman tadabbur. Nah itu adalah pesan yang mungkin kemarin karena pasnya terbatas itu tidak tersampaikan atau belum disampaikan. Jadi kemarin kita lihat lagi, saya termasuk agak kaget baca ayat 30 surat Al-Furqan itu, ternyata Rasulullah kan sudah mengkhawatirkan generasi pilihan yang akan mengabaikan Al-Quran yang sudah diimani itu. Nah mudah-mudahan menjadikan perhatian bagi kita semuanya. Kita berusaha sebaik mungkin esok hari saum kita lebih baik dari hari ini, supaya tidak dikategorikan oleh Rasulullah sebagai kaum yang celaka, kaum yang rugi. Kalau sama rugi, tapi lebih buruk, celaka. Kita harus beruntung. Sekali lagi, sahnya saum kita mungkin kita bisa hati-hati, tapi kualitas saum kita kadang-kadang secara sadar ataupun tidak sadar kita tergoda. Ghibah itu sekarang kan tidak harus langsung berbicara. Menggibah itu kan bisa lewat media. Menyampaikan ghibah, mengungkapkan ghibah itu apa bedanya dengan ghibah? Sama saja kan? Sama, karena dia akan menyebarluaskan ghibah, menyebarluaskan fitnah dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan penjagaan dari kita semua agar kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.